Dari NTT, saya mau bersuara mewakili kaum muda. Mengapa kita harus berjuang dan menangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Pak Ganjar diangkat sebagai calon presiden oleh PDIP tentu saja melalui tahap dan proses yang panjang. Pemilihan Pak Ganjar oleh PDIP itu sebelumnya sudah melalui proses musyawarah mufakat antara PDIP dan rakyat di akar rumput, wong cilik. PDIP tentu saja sudah melihat bahwa di akar rumput suara terbanyak menginginkan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang akan menggantikan posisi Pak Jokowi sekaligus melanjutkan kerja-kerjanya Pak Jokowi selama 10 tahun dan tentu saja memperbaiki yang belum beres selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Rakyat jelata menilai Pak Ganjar adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Begitu juga dengan diangkatnya Profesor Mahfud MD sebagai cawapresnya Pak Ganjar oleh partai-partai pengusung yakni PDIP, Perindo, P3, Hanura. Tentu juga melalui proses yang panjang, juga berdasarkan musyawarah mufakat partai-partai pengusung tersebut. Yang mana pemilihan Profesor Mahfud sebagai cawapres ini juga sudah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat di akar rumput. Sehingga bisa saya katakan bahwa pasangan cawapres Ganjar Mahfud dipilih sesuai dengan keinginan rakyat kecil, wong cilik, masyarakat akar rumput, dan lain sebagainya. Prosesnya sangat bermartabat, terhormat, dan sangat menjunjung tinggi etika politik. Tentu saja tidak atau bukan melalui proses yang curang, yang melanggar etika politik, yang melanggar undang-undang, apalagi ada konflik kepentingannya di sana, sampai-sampai menggunakan jalur pintas melalui MK. Pasangan Ganjar Mahfud bukan hanya diusung atau disodorkan oleh gabungan partai politik, lalu rakyat disuruh untuk memilih. Tentu tidak. Tapi semua itu sudah berdasarkan keinginan rakyat. Bukan seperti pasangan yang di sebelah, yang mana cawapresnya disodorkan oleh partai koalisinya tanpa melalui proses dan mekanisme yang panjang, dan itu pun bukan pilihan rakyat, tapi semata-mata hanya pilihan dari gabungan partai koalisinya saja. Sampai harus mereka melabrak konstitusi, lalu rakyat dipaksakan untuk memilih. Ganjar Mahfud adalah pasangan yang lengkap, komplit, utuh, dan tentu bisa saling berkolaborasi karena kedua-duanya memiliki keunggulan dan kemampuannya di bidangnya masing-masing. Pak Ganjar misalnya memiliki prestasi, sudah teruji dan punya pengalaman yang panjang di pemerintahan. Beliau sudah 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sudah banyak sekali prestasi, rekam jejak, dan legasi yang beliau tinggalkan untuk masyarakat Jawa Tengah melalui pemberantasan kemiskinan, di mana Ganjar Pranowo berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih dari 1 juta jiwa. Lalu menyelesaikan persoalan stunting, persoalan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, urusan dengan dunia digital, urusan dengan keuangan, menciptakan lapangan pekerjaan, membangun 1 juta rumah layak huni untuk warga kurang mampu. Ini jelas beda dengan program rumah DP 0% yang hanya isapan jempol belaka yang dijanjikan oleh Gubernur seiman tempo hari. Lalu ada program Ganjar terkait dengan kesejahteraan buat para petani. Beliau memperkuat SDM Jawa Tengah dengan 1 keluarga miskin harus mencetak 1 sarjana. Ada juga sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kesejahteraan guru agama non-formal. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah Jawa Tengah menjadi provinsi yang ramah anak dan perempuan pada tahun 2018-2022. Dan tentu saja masih banyak sekali prestasi dan rekam jejak Pak Ganjar yang tidak bisa
Saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak sekali. Begitu juga dengan Pak Mahfud. Beliau punya segudang prestasi, tepatnya di bidang hukum. Punya rekam jejak dan jam terbang yang tinggi pula. Beliau pernah menjadi Menteri Kehakiman, pernah juga menjadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode, pernah menjadi Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dan MK di bawah kepemimpinan Profesor Mahfud waktu itu sangat berwibawa sekali. Dan yang terakhir, saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Polhukam. Profesor Mahfud juga dijuluki sebagai pendekar hukum. Dia salah satu pakar atau ahlinya hukum di Indonesia. Banyak aduan masyarakat terkait masalah hukum yang mereka hadapi, selalu dengan cepat Profesor Mahfud ladenin sampai tuntas. Masyarakat banyak sekali berharap dengan majunya Profesor Mahfud sebagai cawapres dan terpilih nanti bakal menyelesaikan dan menuntaskan hukum di Indonesia ini yang masih tumpang tindih, yang selalu dicap tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan. Kemudian diharapkan akan menjadi semua warga negara punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dan harapan rakyat yang tidak kalah pentingnya juga adalah Profesor Mahfud bisa menyikat para koruptor dengan sanksi penyitaan aset mereka dan hukuman mati buat para koruptor tanpa pandang bulu. Bagi saya, pemuda Indonesia Timur, melihat sosok Pak Ganjar dan Profesor Mahfud adalah dua tokoh yang sangat bisa saling berkolaborasi. Sehingga anggapan orang selama ini bahwa Wapres itu mengerjakan tugas kalau hanya diberikan oleh Presiden terbantahkan semua. Sehingga anggapan orang Wapres itu hanya mengerjakan tugasnya selama Presiden berhalangan. Itu pun terbantahkan semua. Dua sosok yang menurut saya masih segar, jenius, semangat, bahkan masih sangat bisa untuk keliling Indonesia menyapa rakyat di pelosok negeri ini. Tidak seperti sosok yang lain yang hanya lebih banyak duduk manis di istana Presiden dan menikmati udara sejuk lewat AC. Sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah dua sosok yang mampu membagi tugas kerjanya masing-masing. Pak Ganjar tentu akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, terminal, perumahan rakyat, sekolah, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Juga terkait investasi dan lapangan pekerjaan, urusan politik dalam negeri maupun luar negeri, dan masih banyak lagi. Sedangkan Pak Mahfud nantinya akan menyelesaikan persoalan hukum, masalah pemberantasan korupsi, menuntaskan problem yang mungkin saja terjadi di internal kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah dua tokoh yang kalau bicara selalu terbuka dan apa adanya. Setiap pembicaraan mereka mudah dipahami dan diserap oleh para pendengarnya. Janji-janji mereka tidak yang aneh-aneh, apalagi yang tidak masuk dalam akal sehat kita. Seperti ada yang berjanji makan siang gratis, ada yang berjanji subsidi BBM dan subsidi untuk ibu hamil gratis. Menurut saya, janji seperti itu adalah janji-janji gila yang sangat di luar dari akal sehat kita rakyat yang sudah jenius ini. Itu janji yang tidak konkret, janji yang hanya akan tinggal janji. Karena negara ini bukan milik nenek moyang mereka, sehingga dengan pongahnya mereka menjanjikan sesuatu yang mereka sendiri juga tidak akan mampu untuk merealisasikannya. Apalagi ada yang janji dana abadi pesantren. Gila kan? Bodoh kan? Padahal sudah jelas-jelas dana abadi pesantren itu sudah ada di dalam APBN 2023. Gila sekali itu cawapres yang main bajak program dari ayahnya. Ganjar Pranowo adalah capres yang konsisten dalam membela Palestina. Salah satunya, dia pernah larang timnas U20 Israel masuk Indonesia sebagai bentuk menjaga amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan itu jelas, amanat itulah yang dipegang oleh Pak Ganjar.
Tentu ini jelas berbeda dengan capres yang lain. Mereka bela Palestina karena ada maunya. Mereka bela Palestina kalau itu akan menguntungkan mereka secara politik. Apabila secara hitung-hitungan dia rugi, maka dia tidak akan berbicara. Itu terbukti saat penolakan timnas U20 Israel kemarin itu. Hanya Ganjar yang bersuara. Sedangkan capres yang lain pada sembunyi di lubang batu. Apalagi ada capres yang kebingungan ketika ditanya wartawan, lebih pro yang mana? Palestina atau Israel? Yang ada malah menghindar dari wartawan. Bahkan sadisnya lagi, capres itu diam-diam pernah bertemu dengan tokoh-tokoh Israel dan katanya kerjasama dengan Israel. Nah, ketahuan kan? Kira-kira siapa sih capres itu? Kalau dulu kita dukung Pak Jokowi karena dia bukan siapa-siapa, bukan anak politisi, bukan anak orang kaya, bukan anak ketua partai, tapi Pak Jokowi adalah anak orang susah, anak rakyat jelata seperti kita-kita ini. Maka dukungan kita ini kepada Ganjar setidaknya mirip sama Jokowi. Pak Ganjar juga terlahir dari keluarga rakyat jelata, keluarga wong cilik. Begitu juga dengan Profesor Mahfud MD. Ganjar Mahfud adalah dua tokoh yang tidak terlibat dengan masa lalu yang suram, tidak terlibat dengan pelanggaran HAM berat. Mereka adalah dua tokoh yang pro-reformasi dan sangat menjunjung tinggi nilai dan perjuangan reformasi yang diperjuangkan penuh dengan keringat dan air mata. Dan sekarang kedua tokoh ini akan memperjuangkan reformasi jilid 2. Mereka berdua akan mereformasi hukum yang sedang carut-marut, pemberantasan korupsi, memerangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, memerangi kebodohan, dan lain sebagainya. Pak Ganjar Pranowo adalah sosok capres yang sangat toleran, sosok yang merangkul semua suku, etnis, agama, golongan, dan lain sebagainya. Musuh Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah orang-orang yang berperilaku intoleran, yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Dan hanya Pak Ganjar satu-satunya capres yang sudah punya fakta integritas, yang mana sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar di depan ribuan ASN se-Jawa Tengah dengan tegas mengatakan kepada para ASN, memberikan dua pilihan untuk mereka, yaitu angkat kaki dari jabatan sebagai ASN atau dikeluarkan apabila bergabung atau terafiliasi dengan ormas-ormas intoleran seperti FPI, HTI, NII, Khilafah, dan lain sebagainya. Karena ormas-ormas semacam ini jelas mereka anti Pancasila, anti demokrasi, dan ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama sesuai versi mereka, menjadikan Indonesia sebagai negara NKRI bersyariah menurut versi mereka, dan hendak mengubah Pancasila menjadi negara khilafah. Dan Pak Mahfud ketika menjabat Menko Polhukam sebagai sosok di balik bubarnya FPI yang kemudian dicap sebagai organisasi terlarang. Karena salah satunya juga kita tahu bahwa dulu Rizik Syihab pernah berteriak lantang mendukung ISIS, yang jelas-jelas kita tahu bahwa ISIS adalah organisasi terlarang yang dicap sebagai organisasi teroris dunia. Kurang Islam apa seorang Ganjar Pranowo, apalagi punya istri yang ayahnya seorang ulama yang memiliki pondok pesantren dan merupakan orang NU. Kurang Islam apa seorang Profesor Mahfud yang adalah tokoh NU, pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Tidak seperti capres sebelah yang tidak pernah kita lihat dia sholat, yang ada malah pernah sujud syukur karena merasa diri menang, padahal cuma diprank oleh tim horenya. Oleh karena itu, menyambut pesta demokrasi di tahun 2024, saya pemuda NTT mengajak seluruh anak muda Indonesia, gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan suara kalian. Pilihlah capres-cawapres yang sudah teruji, yang jelas rekam jejak dan prestasinya, dan yang pasti adalah pilihlah capres-cawapres yang tidak mengkhianati Undang-Undang Dasar 45, tidak dipilih melalui proses yang curang dan menggunakan orang dalam, tidak melabrak peraturan, dan tentunya pilihlah capres-cawapres yang diusung melalui musyawarah mufakat dan yang dikehendaki rakyat. Demikian.